Alhamdulillah Robbal Alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu satu persatu. Kita semua jumlahnya ada 34 ya, Nak. Angel Tri Harahap, Dani, Tio Revang, Trisnasari, Zafira Zalianti. Semester Ghazal ini kita akan memulai pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 2 orang ya, sakit, Iza dan Kevin Alfa. Semoga yang sakit segera disembuhkan, teman-teman ya. Yang tidak ada kabar bisa segera memberi kabar pada ibu. Ya. Pada pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan itu, capaian pembelajarannya untuk kegiatan produksi pada akhir fase F, peserta didik mampu menyusun rencana produksi meliputi menetapkan jenis dan jumlah produk, menetapkan desain dan rancangan produk, menyusun proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk, dan menghitung biaya produksi. Mata secara umum kelompok elemen. Pertama, kelompok elemen yang diperlukan untuk membuat perencanaan usaha dan pemasaran. Kedua, kelompok elemen yang diperlukan untuk produk, barang, atau jasa. Profil belajar Pancasila. Pertama, mandiri. Kemandirian peserta didik dibentuk dan dikembangkan melalui kegiatan pertama, mempelajari standar prosedur operasional proses produksi pempek. Kedua, penyusunan instruksi kerja pekerjaan terkait dengan proses produksi pempek. Ketiga, penyusunan desain produksi pempek. Yang kedua, P5-nya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis dibentuk dan dikembangkan melalui kegiatan pertama, mempelajari SPO kegiatan produksi pempek. Kedua, penyusunan 3 pekerjaan terkait dengan proses produksi pempek. Ketiga, penyusunan desain produksi pempek. P5 kreativitas dikembangkan melalui kegiatan rencana produksi pempek. Keempat, P5 gotong royong. Perilaku bergotong royong dikembangkan melalui kegiatan rencana produksi pempek. P5 kebinekaan global. Perilaku berkebinekaan global dibentuk melalui kegiatan menyusun rencana produksi pempek dan rancangan produk, barang atau jasa pempek, memanfaatkan potensi lokal, menggunakan standar proses dan produk pempek. Target peserta didik. Peserta didik dapat menyusun rencana produksi
makanan khas Kota Palembang, yaitu pempek, dengan memperoleh nilai melebihi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sama dengan atau lebih dari 75. Tujuan pembelajaran, peserta didik merancang rencana produksi makanan khas Kota Palembang, yaitu pempek. Alokasi waktu 2 kali 45 menit, jadi jumlahnya 90 menit. Materi bahasan kita pertama adalah mengenai kewirausahaan, wirausaha, dan pengusaha. Kedua, pengertian produk dan produksi. Ketiga, pengertian peluang usaha. Keempat, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Kelima, analisis peluang usaha. Keenam, tujuan peluang usaha. Ketujuh, contoh peluang usaha saat ini. Kedelapan, rancangan perencanaan usaha makanan khas Kota Palembang, yaitu pempek. Mengidentifikasi permasalahan dalam menyusun rencana produksi pempek. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun rencana produksi pempek, menggunakan data tersebut untuk melakukan pemecahan masalah dalam menyusun rencana produksi pempek. Nah, kita sekarang mulai pada materi pertama, kewirausahaan, sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya. Proyek kreatif dan kewirausahaan. Angelina Prita Amelia, mana? Angelina, tolong jelaskan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kewirausahaan diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan aktivitas wirausaha. Ya, betul. Kemudian pengertian dari wirausaha. Angga?
wirausaha menurut KBBI sendiri adalah orang yang memiliki kecerdikan dalam mengenali informasi produk baru, cara produksi baru, aspek operasional untuk produk baru, serta mengatur pemasaran dan pendanaan produk tersebut. Ya, terima kasih, Angga. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian pengusaha, Arsita. Arsita mana? Pengertian perusahaan. Sebutkan. Usaha adalah orang yang menguasakan perdagangan, industri, dan sebagainya. Coba diulangi suaranya, kurang jelas. Usaha adalah orang yang menguasakan perdagangan, industri, dan sebagainya. Ya, terima kasih, Arsita. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan itu diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan aktivitas wirausaha. Wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah orang yang memiliki kecerdikan dalam mengenali inovasi produk baru, cara produk baru, aspek operasional untuk produk baru, serta mengatur pemasaran dalam pendanaan produk tersebut. Sedangkan untuk pengertian pengusaha, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengusaha adalah orang yang mengusahakan atau perdagangan, industri, dan sebagainya. Arti lainnya dari pengusaha adalah orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Nah, selanjutnya adalah definisi daripada rencana. Rencana itu adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan, menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk mengarahkan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produk dalam bisnis produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi kelompok. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ya, tolong dibacakan pertanyaan pertama. Chelsea Ananda. Sebentar. Pertanyaan pertama adalah pengertian kewirausahaan adalah yang selanjutnya. Pengertian produk adalah pengertian peluang usaha. Ya, betul. Pengertian peluang usaha. Pengertian peluang usaha adalah saat ini kata peluang usaha
Ini kan ada soal tantangan yang ada saat ini. Tantangan saat ini nih yang dibagi tugasnya kelompok tadi ya. Iya. Tantangan kamu kelompok berapa? Kan 21 jenis pempek kan bukan tantangan. Bukan. Berarti untuk Tantangan itu yang peluang usaha. Ya. Tantangan yang ada itu jawaban dari peluang usaha kelompok 2. Kalau 21 jenis kan? Nah, 21 jenis yang sampai dengan ya 21 sama berikut jenis-jenis pempek dan turunannya. Ya, Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Ibu panggil satu persatu per kelompoknya untuk presentasi ke depan kelas. Ya, silakan dilanjutkan. Tiga kali. Kelompok berapa? Ya, sampai mana pekerjaannya? anak uraian analisis peluang usaha. Ya, masih apa lagi yang belum? Tujuan menganalisis peluang usaha adalah Jadi ada 2 persoal lagi ya. enak belum sama ini. Nah, ini dia belum selesai. Semua ditulis. Ini kan ada 2 ya. Ya. Lihat, ini kan ada 2 kamu soalnya ya. Satu aja ya. Satu tidak dipakai ya. Tapi percaya ataupun tidak, masih ada orang Indonesia yang tidak tahu dengan makanan
Oke, jenis adonan pempek yang digunakan. Ada beberapa macam adonan yang digunakan dan tidak semua adonan sama. Singkat cerita, saya akan membahas adonan menjadi adonan lenjer, adonan adaan, dan adonan kulit. Pempek yang dibahas di bawah ini sebagian besar akan menggunakan adonan-adonan ini dan beberapa adonan yang akan digunakan untuk beberapa jenis pempek. Berikut jenis pempek dan turunannya. Yang pertama ada pempek lenjer. Pempek ini dibuat menggunakan adonan lenjer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trisna Sari. Perkenalkan, nama saya usaha adalah kesempatan yang dimiliki seorang mencapai tujuan keuntungan uang yang kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber. Favorit di mata dunia. Negara yang paling sering memesan adalah Thailand, Singapura, dan Malaysia. Terhadap perubahan. Siapa yang tidak mengenal pempek? Makanan khas Palembang ini terbuat dari olahan ikan dan tepung, lengkap disajikan dengan kuah cuko. Tak heran, pempek menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia karena kelezatan dari perpaduan rasa gurih, manis, dan asam dari kuah fresh yang diterima Republika. Zaman yang terus berkembang menuntut tiap individu untuk terus beradaptasi dengan perubahan ke arah yang lebih positif. Palembang, pempek disebut kelesan. Kelesan adalah panganan adat di dalam rumah limas yang mengandung sifat dan keunggulan tertentu. Dinamakan kelesan juga karena perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan diskusikan presentasikan hasil diskusi kami tentang 21 jenis pempek Palembang dan turunannya. Pempek adalah makanan yang sangat terkenal dan berasal dari provinsi Sumatera Selatan. Tapi percaya ataupun tidak, masih ada orang Indonesia yang tidak tahu dengan makanan khas Palembang yang satu ini. Apalagi jika ditanya perihal jenis-jenis pempek, ini saya simpulkan dari pengalaman saya berjualan pempek online. Berbagai pertanyaan seperti pempek itu makanan apa ya? Atau yang Apa yang dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar di masa depan? Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar di masa depan? Yang ketiga, apa yang telah saya lakukan baik selama proses pembelajaran? Keempat, bagaimana pengalaman belajar saya? Bagaimana pengalaman belajar saya? Dan jawabnya dikumpulkan. Sip. Sudah, kumpulkan semua ya. Nah, ya jadi alhamdulillahirobbilalamin pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan Ibu harap kalian betul-betul mengisi dengan baik jawabannya.